Punya seorang mommy yang ngasih cintanya besar banget kepada anaknya, itu justru ngebikin kita iri, cuy. Apalagi kita itu punya mother complex. Dan di sini gue tuh bakalan ngebahas salah satu manga ya kan, yang kata gue si mominya tuh stres karena ya demi ngebikin anaknya itu bahagia, dirinya itu rela ngejual dirinya sendiri, cuy. So, jadi kali ini gue tuh bakalan ngebahas manga sakit yang bakalan ngebikin lu mikir si Momi ini itu ya bukan lain adalah seorang cewek yang gila. Dan manga yang bakalan gue bahas kali ini itu berjudul Kyoiko Mama Saeko. Dan ya buat kalian yang kepo ya kan sama seperti apa jalan cerita manganya, langsung aja kita kasihin pembahasan alur cerita manganya, cuy. Jadi cuy, manga ini kan itu dibuka sama kita ditampilin sama seorang momi yang baru aja pindah ke sebuah apartemen yang bobrok banget. Ya di sini karena kecantikan dari si momi ini itu ngebikin para kang kurir jadi terpana gitu cuy. Sampai mereka di sini itu dikejutin sama kemunculan gadis jelek yang ternyata dia adalah anak dari si momi ini yang bernama Yui. Ya di sini akan karena cerita iba dari si Momi ini yang udah jadi single mother sejak berusia 20 tahun, si kang kurir itu kayak jadi ngasih kartu namanya dia gitu cuy, agar ya kalau terjadi apa-apa dirinya bisa ngebantu Momi tersebut. Ya di sini si Momi ini itu kayak menerima kebaikan dari mereka cuy. Nah ya sepertinya Momi ini itu kayak bakalan ngelukain Skibidi sama mereka anjir. Ya di sini ya kan setelah si kang kurir itu balik, si Momi Saeko itu mempersiapkan diri buat si Yui nanti masuk ke sekolah barunya cuy. Namun ya dirinya itu kayak jengkel gitu cuy, karena ya matahari itu sedang terbenam dan nutupin kecantikan dari putrinya. Sampai di sini mereka itu dikejutin gitu cuy sama bangunan rumah tetangga mereka yang bagus banget. Ya ngelihat kesenjangan kehidupan antara si Momi Saeko dan tetangganya itu ngebikin dirinya sangat kecewa cuy. Apalagi ya saat tetangga kayak mereka itu kayak malah keluar dari rumahnya dan kayak kelihatan seperti keluarga yang harmonis, itu malah ngebikin dirinya jadi mengidamkan sosok ayah buat putrinya sambil bilang cuy kalau ya dirinya itu punya segalanya yang Yui tidak punya. Namun ya sekalipun si Saeko itu kayak berpikir demikian, tiba-tiba aja ya dirinya itu dihampirin sama si Yui cuy, dan dirinya bilang dia itu bakalan tetap bangga sama ibunya yang luar biasa. Nah di sini itu cuy, setelah mereka itu makan malam bersama, si Yui itu sedang tertidur di tatami lantai rumah mereka. Dan si Saeko di sini entah kenapa ya kan dirinya itu kayak malah bertingkah aneh gitu cuy. Sembari ya dirinya itu kayak orang sangean gara-gara ngeliat kecantikan dari putrinya yang jelek. Sampai ya entah apa yang terjadi, di sini malah si Saeko itu malah berakhir nusuk tangannya sendiri gitu cuy buat mengembalikan kesadaran dirinya. Nah di sini itu cuy, di keesokan harinya sembari ngerasa kalau gak terjadi apa-apa antara mereka berdua, di sini mereka berdua itu pengen gitu cuy buat menyapa tetangga baru mereka yang bukan lain itu adalah si keluarga kaya yang tinggal di seberang apartemen mereka cuy. Ya di sini setelah ngenalin dirinya ya kan dan bilang kalau mereka baru aja pindah kepada suami dari si keluarga kaya, tiba-tiba ya si Saeko itu dikejutin gitu cuy sama kemunculan dari istri si Osan yang satu ini. Ya di sini ya kan, bukannya saya gitu kayak dapat sambutan ya kan dari istrinya si Osan ini. Di sini si Saeko itu malah dirasisin gitu cuy. Kalau ya dirinya itu sedikit berbeda sama dia. Ya sebut saja di sini si Saeko tuh kayak lebih miskin anjir. Di sini ya kan si Saeko yang mutusin buat ngehirauin semua itu. Di sini si istri Osan itu malah pamer cerita prestasi dari anak-anaknya gitu cuy. Ya di sini intinya ya kan anak laki-lakinya itu bersekolah di universitas yang elit. Begitupun ya putrinya yang mungkin aja akan mengikuti jejak dari kakaknya. Ya sontak ya kan gara-gara mendengar kesombongan dari istri si Osan, di sini si Osan tuh sempat marahi istrinya cuy. Coba ya di sini si bangsat ini itu malah nyindir si Saeko gitu cuy. Kalau di mana keberadaan dari suaminya dia. Ya di sini karena jengkel si Saeko bilang cuy kalau dirinya itu adalah seorang single mommy. Ya gara-gara jawaban ini ya kan itu ngebikin si Saeko jadi balik di ulti gitu cuy sama istri si Osan yang bilang kalau ya jelas banget gara-gara si Saeko itu janda makanya dirinya tuh miskin karena kagak ada seorang suami cuy. Lawak aja di sini sih. Peperangan antara wanita itu kayak pasti bakalan ngebikin lo jadi intens, tertekan. Apalagi kalau sama mereka itu udah bahas yang pertama ekonomi, yang kedua kehidupan masing-masing anjir. Jadi kayak itu pasti pertempurannya kagak bakalan usai sebelum salah satunya dihantam sama meteor anjir. Nah
di sini itu cuy, di keesokan harinya ya kan, tibalah hari saat si Yui itu pergi ke sekolah barunya dia. Ya sambil ngelepas kepergian si Yui dengan bahagia, si Saiko bilang cuy sambil merias dirinya kalau dirinya itu bakal mempersiapkan semuanya untuk si Yui. Dan di sini siapa yang menyangka cuy kalau ternyata alasan Saiko itu ngerias dirinya sendiri itu ya dikarenakan si Kang Kurir itu akan datang ke rumahnya dia cuy. Ya di sini gue heran sih anjir, kedatangan si Kangkur tuh buat apaan? Cuman yang pasti ya kan di sini si Saiko itu malah ngasihin jatah kepada si Kangkurir gitu cuy. Dan gilanya di sini si Saiko itu kayak rela banget diewe sama si Kangkurir cuman buat ngebikin dirinya jadi momi yang dapat diandalkan sama si Yui. Ya di sini gue yakin kan kalau sama si Saiko itu bakalan merencanakan sesuatu. Kemungkinan besar sih ini bakalan buat ngebalas si momi jahat ya kan, tetangganya sendiri. Iya sih. Nah, di sini singkat cerita lagi, cuy. Si Yui yang baru aja masuk ke sekolah barunya sebagai murid pindahan, dirinya itu langsung kena doxing gitu, cuy, sama putri dari tetangganya. Kalau ya seumpama dirinya itu adalah gadis yang miskin, jelek, dan sekaligus adalah seorang anak yang kagak jelas. Ya di kondisi yang terbulik seperti ini, si Yui yang baru aja pulang ke rumahnya, dirinya tuh langsung ngacangin sambutan dari mamanya cuy. Ya di sini pas ditanyain ya kan, si Yui itu bilangnya kalau dirinya tuh kagak ada masalah cuy, dan dirinya itu sangat bahagia banget di sekolahnya. Cuman ya di sini Saiko itu sadar cuy, bahkan ya dirinya itu sontak langsung memeluk si Yui sambil bilang kalau dirinya harus selalu berpikir kalau dia itu juga bisa hidup bahagia. Ya sontak ya kan, dia ngeliat kesedihan dari putrinya, si Saiko itu jadi malah punya misi itu cuy, buat mengambil segalanya dari tetangganya yang kaya. Ya di sini gitu cuy, saat malam hari itu udah tiba karena ulah dari anak tangganya yang ngebully si Yui itu sontak ngebuat si Yui jadi kagak mau lagi tidur bareng sama mamanya gitu cuy, gara-gara disebut sebagai seorang anak mama. Ya di sini karena kayak ngerasa di reject ya kan sama si Yui, itu sontak ngebikin Saiko tanpa sadar panik dan ngelukain muka dari putrinya sendiri cuy. Yang malah di sini itu ngebikin dia jadi jengkel dan pergi ninggalin putrinya cuman buat menghukum dirinya sendiri dengan mencabut kukunya sendiri anjir. Wah kata gue di sini kayak gini amat sih anjir ngehukum diri ya kan. Ya boleh sih keras sama diri sendiri, tapi kalau terlalu keras, waduh anjir. Gawat sih kata gue. Nah, ngelanjutin kehidupan sekolahnya si Yui cuy. Di sini kita itu dilatih kemuliaan dari putri tetangganya kepada seorang siswa. Ya gara-gara ya kan ngeliat kejadian ini secara langsung itu ngebikin si Yui jadi kaget gitu cuy. Apalagi ya setelah ngeliat kejadian ini dirinya sadar gitu cuy kalau seluruh siswa itu kayak malah terdiam aja. Sampai ya di sini si gadis ini itu kayak malah dibikin kencing gitu cuy sama putri dari tetangganya karena goanya itu dimasukin serangga lipan anjir. Ya gara-gara ngeliat ini ya kan, si Yu itu langsung bergegas gitu cuy buat ngebantu si siswi tersebut. Namun ya dirinya di sini yang berniat hati pengen ngebantu ya kan, dirinya itu kayak malah mendapatkan penolakan gitu cuy. Bahkan ya saat senseinya itu datang, dirinya itu malah kena doxing sama senseinya sendiri anjir. Nah, sepulangnya si Yui dari sekolahannya, cuy. Di sini si Saiko itu nanyain di mana seragam miliknya. Dan di sini si Yui itu kayak memilih diam gitu, cuy. Kalau ya dirinya itu bakalan ngebersihin seragamnya dia. Dan ya di sini karena buat ngalihin suasana ya kan. Dan gara-gara si Saiko itu kayak bertanya soal senseinya si Yui, yang ternyata si Yui malah ngejawab kalau sama senseinya itu adalah orang yang jahat. Di sini demi mengalihkan suasana, si Saiko itu entah kenapa ya kan, dirinya tuh malah ngebawa si Yui ke sebuah kamar dan nunjukin gitu cuy kalau semua dirinya itu udah ngebikin altar untuk khusus si Yui aja anjir. Bukan kayak fotonya dari bocah sampai dari bayi sampai ke bocah itu kayak ada semua anjir. Ya sontak di sini ya kan, itu kayak ngebikin si Yui sangat terkejut gitu cuy. Apalagi ya dirinya itu kayak ngeliat tingkah aneh dari mamanya sendiri. Ya di sini ya kan, sebenarnya Saiko itu sangat kasihan banget gitu cuy sama nasib dari si Yui. Makanya dirinya itu kayak sampai minta maaf segala dan memeluk si Yui gitu cuy.
Dan ya, singkat cerita itu cuy, satu malam hari itu udah tiba dan si Saiko itu kayak meminta izin kepada si Yui buat pergi untuk bekerja. Saiko itu ternyata dirinya pengen gitu cuy ngebalasin perlakuannya si Sensei kepada si Yui karena udah nyampakin si Yui. Di sini si Saiko itu kayak dengan sengaja gitu cuy meminta bantuan kepada si Kang Kurir cuman buat ngebikin si Sensei itu babak belur karena katanya si Sensei itu udah ngerusakin handphone miliknya. Ya ngelihat kejadian ini ya kan, si Yui Saiko itu kayak langsung pura-pura misahin mereka berdua itu cuy. Bahkan ya karena saking pengennya ya kan masalah itu segera usai, di sini si Momi Saiko itu malah ngelakuin dogeza sampai ngebikin si Kang Kurir iba dan pergi meninggalkan dirinya dan si Sensei cuy. Ya di sini ya kan, sebelum si Kang Kurir itu mutusin buat pergi, dirinya itu malah nendang si Takeda Sensei cuy, sampai dirinya itu muntah seketika. Ya di sini ya kan, ngeliat kejadian ini, si Oma Saiko itu langsung ngejelasin gitu cuy, kenapa dirinya itu ngelakuin begini ya kan, karena ya dirinya itu harus membalas budi kepada Sensei karena udah memberikan ilmu kepada si Yui. Ya elah ini kata gue sih cuman kayak biar kelihatan keren aja sih si Momi Saiko anjir. Dah karena kayak terkesima ya kan sama si Momi Saiko, si Takeda Sensei itu nanyain gitu cuy, siapa nama dari anaknya dia. Dan di sini ya, setelah si Sensei itu tahu ya kan kalau ternyata anaknya si Saiko itu adalah si Yui, di sini ya si Takeda Sensei itu sontak ngerasa iba gitu cuy karena udah memperlakukan si Yui dengan buruk. Ya di sini ya kan saat ngeliat si Saiko itu mau pergi, di sini si Takeda Sensei itu ngeliat gitu cuy kalau pakaiannya si Momi Saiko itu terkena muntahannya dia. Ya di sini ya kan karena kayak ngerasa bersalah sama si Saiko, dirinya itu kayak nawarin gitu cuy kalau gimana jika si Saiko itu mampir ke apartemennya dia biar dirinya itu ngebersihin bekas muntahan di celananya. Dan ya setelah pada akhirnya si Saiko itu kayak menerima tawaran dari si Sensei, si Saiko itu terkejut gitu cuy karena si Sensei ini itu punya pakaian seorang wanita. Dan saat ditanyain ya kan sama si Saiko apakah pakaian tersebut itu adalah milik pacarnya, di sini si Takeda Sensei itu malah bilang cuy kalau itu adalah milik ibunya. Dan ya karena kayak ngelihat ya kan kelemahan dari wajahnya si Sensei, di sini Saiko tuh sontak langsung ngebuka pakaiannya di hadapannya si Sensei cuy, sampai ngebikin si Sensei jadi malu gara-gara ngelihat paras cakep dari si Saiko. Ya di sini si Saiko itu kayak balik ngelas gitu cuy kalau ya kagak mungkin jika si Sensei itu tertarik sama wanita seperti dirinya. Ya di sini ya kan saya tuh kayak bilang gitu cuy, mungkin ya ini karena dirinya itu udah terbiasa jadi momi makanya dia tuh kayak biasa aja. Terus ya di sini sembari mengganti pakaian ya kan si Sensei itu kayak bercerita gitu cuy kalau ibunya dia itu udah pergi sama pria lain sejak dirinya tuh masih SMP. Dan ya gara-gara ngelihat celah dari ceritanya si Sensei, di sini ya si Saiko itu kayak malah memanfaatkan kesedihan dari si Takeda Sensei gitu cuy. Dan malah di sini si Saiko itu ngedeketin si Takeda Sensei sambil bilang biar kalau dirinya aja yang akan menggantikan peran dari ibunya dirinya cuy. Sambil ya dirinya itu kayak ngasihin muka malu-malunya dia gitu cuy. Dan dirinya itu kayak bilang kalau ya sebenarnya dirinya itu kayak sangat pengen banget memiliki seorang putra laki-laki. Dan ya sembari menggoda si Takeda Sensei ya kan, dirinya itu bilang gitu cuy kalau dirinya itu akan ngeberiin cintanya kepada si Takeda Sensei seorang. Dan sobat di sini gue kagak expect anjir. Ternyata ya kan di sini gara-gara perkataan yang menyentuh hatinya si Takeda Sensei itu malah ngebikin si Takeda Sensei kagak bisa menolak gitu cuy. Bahkan dirinya itu kayak di sini entah kenapa malah cosplay jadi bayi dari si Saiko anjir. Bahkan ya lawaknya di sini ya kan, pada saat cosplay begini ya kan, si Takeda Sensei itu kayak malah kayak mendalami peran anjir. Mana ya di sini dirinya itu lagi dicolain sama si Saiko anjir. Waduh cowok gue kagak bisa serius anjir. Tapi stres ya anjir kata gue si Saiko sampai dia tuh kayak rela menghipnotis seorang Sensei ya kan, sampai pakai pakaian bayi. Gue kagak tahu itu pakaian bayi dari siapa, atau jangan-jangan tuh peninggalan dari emaknya sendiri. Bukan ya di sini kata gue gila sih anjir. Si Saiko tuh sampai effort banget sampai nyolain sih Takeda buset. Wah, ini kata gue udah jadi mau miandere, cabul, stres lagi. Ya, saudara sih di sini waktu awal baca manga gue tuh kayak tahu aja sih kalau sama si Saiko itu pasti adalah seorang cewek sakit. Tapi kagak sampai sejauh ini anjir.